Masih bulan Februari, ya masih musim hujan nih saudara. Kalau kata orang bilang 90% musim hujan itu ya isinya kenangan, tapi kalau 10%-nya lagi sih ya pasti air yang turun dari langit. Nah, jika benar isinya kenangan, saya jadi inget sama nasi goreng. Minyak goreng, maaf. Gini nih, kok awal tahun ini kayak kenangan yang berulang ya kayak tahun kemarin? Pertama udah langka, terus mahal banget nih, udah dekat-dekat sama bulan puasa. Resah nggak sih buka puasa nggak pakai gorengan? Kurang afdol guys. Pak, berarti sekarang minyak harganya di atas 15.000 ya Pak ya? Betul. Wah, di atas 15.000 ya. Nah, anyway nih pemirsa, kita mau ngasih update harga minyak goreng di dalam negeri ini. Menurut sumber satu data di Kementerian Perdagangan, minyak goreng curah sekarang harganya di Rp14.300 per liternya, lalu premium ada di Rp21.000 dan kemasan sederhana ini ada di angka Rp15.500 per liternya. Nah, buat Anda semua nih yang suka makan gorengan, pernah iseng nanya nggak sih ke penjualnya, sekarang harga minyak goreng berapa sih? Nah, pemirsa, permasalahan minyak goreng yang bikin resah tahun lalu ini sebenarnya hampir diselesaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui programnya yaitu minyak goreng kemasan bernama Minyak Kita. Penasaran seperti apa? Minyak kita harganya berapa sekarang dan pasokannya ada nggak sih di pasar? Yuk, kita tanya pedagang. 15.000, waduh naik juga ya Bu ya. Nah guys, for information aja nih, saya pakai salah satu data dari EWS kemendak.go.id di mana saya cek pada bulan Januari lalu minyak kita ini dibanderol dengan harga Rp14.900. Dan saat saya cek tadi pagi tanggal 7 Februari, minyak kita dibanderol naik harganya dengan Rp15.100. Padahal harga eceran tertinggi atau HET pemerintah itu di angka Rp14.000 loh. Berarti kalau kayak gini, minyak kita sebagai penstabil gagal dong. Gagal gara-gara harganya digoreng terus. Pemirsa, coba cari pangkal bahan baku minyak nih. Domestic Market Obligation. Nah, ini adalah kewajiban pasokan sawit dalam negeri. Kementerian Perdagangan merekam realisasi DMO bulanan untuk mencukupi kebutuhan minyak kita terus turun selama 3 bulan terakhir. Nah, DMO pada November 2022 itu mencapai 100,94% dari target pemenuhan 300.000 ton per bulannya. Jeget! Pada Desember 2022 dan Januari 2023, realisasi DMO ini anjlok 86,31% dan 71,81%. Kemana nih kewajiban yang enggak dipenuhi ini guys? Ini kita baru ngomongin soal minyak loh. Belum ngomongin soal beras, gula, dan juga tepung yang harganya terus naik. Elgin Fridianto, Yulianto, Business Talk. Ya, seperti dijawab saudara, harga minyak goreng naik dan stok minyak kita juga langka di pasaran. Ada apa? Di mana yang harus kita koreksi? Maka untuk membahasnya, malam hari ini telah bergabung bersama kita ada Bapak Bara Hasibuan, staf khusus Menteri Perdagangan. Selamat malam Pak Bara. Malam. Oke, dan berikutnya juga telah hadir di studio Pak Fadil Hasan dari pengurus GAPKI. Selamat malam Pak Fadil. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung dan juga ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua AKAPI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, kita bahas satu-satu ini soal minyak kita. Pak Bara, yang kita tahu ini untuk senjata penstabil harga minyak goreng, yakni minyak kita langka. Apakah bisa dikatakan target program minyak kita gagal? Tidak bisa dikatakan gagal ya. Saya pikir itu berlebihan kalau dikatakan gagal. Karena secara umum sebetulnya program minyak kita itu yang dimulai tahun lalu itu sudah cukup berhasil. Memang akhir-akhir ini harga di beberapa tempat itu terjadi kenaikan. Karena memang seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beberapa kali, demand terhadap minyak kita itu, permintaan itu naik terus ya. Karena walaupun sebetulnya brand minyak goreng itu kan macam-macam ya. Minyak kita tuh satunya, dan memang minyak kita itu harganya yang paling murah. Karena itu bukan program subsidi, itu sebetulnya program khusus ya antara pemerintah dengan produsen kelapa sawit ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik yaitu market obligation. Jadi kalau mereka ingin ekspor, mereka stick pasar domestik. Nah, manifestasinya itu produknya itu seperti misalnya gas LPG 3 kg ya, yang itu memang merupakan subsidi. Ini bukan. Nah, jadi sebetulnya kita sudah memantau ya, di setiap hari kita pantau di
400-an, 500-an pasar di seluruh Indonesia, di 400-an kabupaten. Itu memang harganya itu antara 14.700 sampai 15.200. Itu terjadi sekarang. Tapi sebetulnya kalau kita katakan terjadi kelangkaan secara masif seperti tahun lalu, itu tidak betul sama sekali. Dan kita kementerian sangat hands-on, kita terus memantau, memonitor perkembangan setiap hari. Dan kita tahu juga minggu lalu kita mengumpulkan, Menteri langsung memimpin rapat dengan produsen-produsen kelapa sawit ya, dan kita sepakat untuk menaikkan DMO ya dari 300.000 ton per bulan, kita naikkan sebesar 50% menjadi 450.000 ton sampai bulan April. Jadi kita harapkan ini bisa menaikkan supply. Kita juga terus memonitor soal distribusi ya, apakah dari produsen ke D1 ke D2, kemudian juga sampai ke pasar ya, apakah ada itu ada yang nangkal, ada yang tidak menyalurkan gitu. Dan kita juga ingin mengharapkan bahwa rasio yang dicari oleh publik itu, pembeli itu kan minyak kita yang sudah finish produk, ya. Bukan minyak curah. Minyak curah itu juga tersedia. Nah untuk DMO ini, untuk domestic market obligation, kita tahu kalau produsen memasarkan berbentuk minyak curah itu juga bisa. Tapi yang dicari oleh publik di pasar itu adalah minyak kita. Jadi kita juga tingkatkan bahwa rasionya itu harus tingkatkan. Memang rasio antara minyak curah dengan minyak kita memang sudah agak lebih tinggi 70%, 30%, kita ingin naikkan itu, kita balikan itu sehingga minyak kita yang lebih tinggi. Itu sekarang situasinya. Saya juga sering melihat memang misalnya Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja gitu ya, sidak di pasar lah begitu. Tetapi dari hasil evaluasi, apa yang sebenarnya jadi masalah? Memang tadi Anda mungkin mengatakan demand-nya tinggi begitu ya, banyak orang pindah ke minyak kita. Tetapi apakah memang ada juga masalah distribusi yang tidak merata, Pak Bara? Ya memang ada juga misalnya masalah transportasi ya, yang misalnya bulan Desember itu kita ketahui ada kesulitan misalnya mencari kapal ya kan, mungkin juga karena cuaca buruk, itu memang ada masalah itu. Nah ini semua kita tangani. Juga misalnya ada masalah di beberapa tempat antara distribusi dua yang mereka harusnya menyalurkan ke pasar, tidak menyalurkan ke pasar. Itu juga sudah kita identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi masalah ini, mengadres masalah ini secara komprehensif. Baik dari sumbernya, yaitu dari producingnya, dari productionnya maupun juga dari distribusinya. Jadi kita lakukan sampai juga dari transportasinya. Jadi kita terus memantau, dan memang Menteri Zulkifli Hasan juga aktif sekali dalam berbagai kunjungan ke daerah. Kalau setiap beliau berkunjung ke daerah selalu mengecek situasi di pasar untuk melihat secara langsung. Oke, berarti pokok persoalan masih kita cari tahu ya, di mana paling berat begitu yang menyebabkan minyak kita langka di pasar. Kalau begitu saya ke Pak Fadil. Pak Fadil, realisasi DMO bulanan ini kalau kita lihat terus turun selama 3 bulan terakhir, ada masalah apa di hulu? Atau sebenarnya stoknya dulu deh, gimana? Ya, saya kira kan sekarang ini kan ekspor itu dikaitkan dengan alokasi di dalam negeri DMO itu. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa ekspor itu sedang mengalami perlambatan, ya kan? Sehingga alokasi DMO itu juga rasionya itu menurun gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi pengusaha, produser CPO atau all-in itu, ya kita tetap memasok sesuai dengan ketentuan rasio itu, ya kan. Nah, dalam harian Kompas hari ini kan disebutkan bahwa data dari Kemendag sendiri menunjukkan bahwa kita tuh sudah memenuhi ketentuan tersebut, ya. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol ekspor, ya kan. Kalau ekspornya memang sedang mengalami perlambatan karena memang demand-nya turun, ya kita dan turun harganya juga lagi turun begitu. Ya, jadi begitu. itu bisa mulai keuntungan Jadi itu kemudian berdampak kepada jumlah yang dialokasikan di dalam negeri gitu. Nah, kemudian yang kedua saya kira tadi sudah disebut oleh Pak Bara juga, itu untuk bisa kebijakan ini berjalan dengan baik, ya kan, itu policy makers itu atau dalam hal ini Kementerian Perdagangan itu harus betul-betul antisipatif, ya, dan melakukan responnya itu secara cepat kalau misalnya mau melakukan perubahan kebijakan itu, misalnya merubah rasio, ya kan. Karena jadi selama ini maksudnya kalau menurut saya itu jadi tidak antisipatif. Nah, untuk bisa antisipatif dan cepat itu memang harus
harus ditekuni gitu kan, bagaimana perkembangan ekspor, bagaimana perkembangan harga internasional, kemudian apa namanya, diformulasikan ke dalam kebijakan yang lebih sesuai dengan perkembangan tersebut. Nah, kalau saya kira sekarang ini apa namanya, terlambat gitu loh. Jadi apa namanya, responnya itu, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah dalam hal pengawasan, ya kan. Kalau kewajiban pengusaha kan sampai ke D1, ya kan, ada jalur distribusi 1. Nah, sementara untuk dari 2 sampai ke pengecer itu kan itu merupakan satu rangkaian distribusi yang itu di luar kontrol daripada produsen, ya kan. Nah, saya kira sekarang ini kita tahu bahwa minyak kita itu betul digemari gitu kan. Dan bahkan ada indikasi bahwa konsumen yang selama ini mengkonsumsi minyak goreng premium itu beralih gitu. Nah, dan juga sekarang ini banyak praktek-praktek packers itu ya. Jadi pengusaha eceran itu melakukan packing sendiri. Seolah-olah itu seperti halnya minyak goreng premium gitu, ya kan. Nah, ini kan juga harus diawasi gitu, apa betul atau tidak. Nah, masalahnya itu adalah apakah sistem pengawasan yang dilakukan itu bisa efektif atau tidak dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Nah, menurut saya untuk negara sebesar Indonesia memang memerlukan suatu sistem pengawasan yang benar-benar andal lah, ya kan, sehingga ini program ini sebagai berjalan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita itu sebenarnya ya tidak bisa membuat gitu harga berbeda ya, disparitas harga yang tinggi untuk suatu produk yang sebenarnya dalam pandangan konsumen itu mungkin sama gitu loh, antara misalnya minyak kita dengan minyak goreng premium, ya kan. Sebenarnya itu produknya berbeda gitu kan, kualitas dan seterusnya, makanya harganya juga berbeda. Tapi dalam pandangan konsumen, karena minyak kita ini di packing juga menyerupai minyak goreng premium, ya bahkan kemudian yang konsumen yang biasanya menggunakan premium, minyak premium pindah ke situ, itu juga harus diantisipasi gitu gimana. Oke, baik. Nanti saya follow up ke Pak Bara, tapi sebelum saya ke Pak Bara, saya ke Pak Abdullah lagi. Pak, selama ini sebenarnya Anda yang berada di lapangan begitu ya, dari teman-teman pedagang itu, sejak kapan minyak kita itu benar-benar sudah langka di pasaran? Lalu kemudian mungkin soal harga, karena kalau saya lihat ada beberapa daerah bahkan sudah jual 20.000. Konfirmasinya? Iya, pertama saya harus jelaskan bahwa bermula dari pasca Natal dan Tahun Baru, tepatnya di awal Desember. Teman-teman pada menghubungi kami di hampir semua provinsi, meminta untuk membantu melakukan distribusi ke daerah-daerah langsung dari distributor. Saya tanya kenapa? Karena dari agen yang biasanya kita terima, kata mereka, itu kami dikasih harga sudah 14.000. Kami susah mau berapa. Terus saya tanya jualnya berapa? Kalau dapat 14.000, mereka jual 15.000. Bermula dari itu, Mbak. Dan kami sudah komunikasikan dengan beberapa pihak ya waktu itu, tetapi masih meyakini bahwa minyak kita aman, ada, stoknya ada. Termasuk Kementerian Perdagangan menyatakan stoknya ada. Nah, begitu masuk pertengahan akhir bulan sampai saat-saat ini, akhir bulan Januari, mereka teriak lagi menyatakan bahwa minyak kita sudah nggak ada. Adapun paling on off. Dan kondisinya memang harganya terus naik. Sehingga ini yang membuat kami mencoba melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Ada 2 kesimpulan penting yang kami sementara kami simpulkan. Pertama adalah produsen itu merasa bahwa kewajiban dia untuk pemenuhan DMO sudah terpenuhi. Karena apa? Karena memang pada saat itu kondisi beberapa saat yang lalu, di saat minyak curah sedang hilang di pasaran, teman-teman produsen menggelontorkan cukup banyak, sehingga memang
mereka merasa atau kewajiban mereka dianggapnya sudah cukup besar untuk pemenuhan dalam negeri. Tetapi memang saat ini yang dibutuhkan adalah tidak hanya hitungan-hitungan di atas kertas, tetapi memang pemenuhan kebutuhan di tingkat masyarakat. Itu beberapa kasus, dan akhir-akhir ini bahkan terjadi ada produsen-produsen atau agen D1 atau D2 mempersyaratkan mereka mendapatkan minyak kita dengan catatan dibundling. Katakanlah produk premium satu dapat minyak kita satu dus. Ini memperkuat asumsi kami juga ada kegelisahan dari produsen, dikhawatirkan minyak kita lebih laku dibanding produk unggulannya, produk premiumnya, sehingga akan mempengaruhi jual produk premiumnya. Itu kira-kira gambaran awalnya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, dan terbaru memang dari Menteri Perdagangan mengatakan untuk pembelian minyak kita harus pakai KTP, dan dalam 2 minggu nanti kira-kira akan membanjiri pasar lagi. Bagaimana skemanya? Tetap di Business Talk. Iya, langka. Susah dapatnya, susah. Ya, banyak yang ini yang nyariin gitu, soalnya harganya naik terus. Sebenarnya nggak langka, cuman kalau kita belanja gitu kayak harus dikawinkan gitu loh. Jadi beli minyak kita 20 dus, terus harus beli tropikalnya 10 dus. Ya harga sebenarnya nggak berubah, cuman dengan adanya dikawinkan itu ya jadinya berubah. Kalau jual 16, ya. Kalau Dari agen 15 sudah. Dari ini agen aja udah 15. Ini ya udah 16 sama 17 paling tidak segitu. Pemerintah turun tangan, ya kan, cek harga pasar gitu kan. Sama kenyataannya gimana gitu kan. Ya pemerintah turun tangan begitu, maksudnya ini biar harganya stabil lagi gitu. Biar pemerintah biar jalan-jalan aja ke pasar deh, biar dicek-cekin warung-warung, toko-toko di pasar gitu. Oke, baik, itu dia tadi suara pedagang mengeluarkan unek-uneknya. Pak Bara punya segudang pertanyaan. Pak Bara, pertama adalah tanggapan tentang bagaimana pendapat dari masyarakat tadi minta segera turun tangan. Dan yang jelas tadi kalau kita lihat, ini Pak Fadil bilang bahwa sebenarnya kita butuh sistem yang matang begitu. Seperti kurang antisipatif bahwa nanti minyak kita ini akan banyak peminatnya. Lalu kemudian tadi Pak Abdullah mengatakan ini kok mereka beli minyak kita harus dengan syarat, misalnya beli premium 1 baru nanti dapetin minyak kita. Nih, ini bagaimana Anda meresponnya? Jadi kalau soal hands-on, kita sangat hands-on. Kita memonitor setiap hari, kita mempunyai krisis center yang masyarakat bisa menghubungi setiap saat kalau terjadi kelangkaan atau harga melonjak secara tidak wajar. Kita juga sudah membentuk task force, Satgas ya, dipimpin oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang tugasnya memonitor setiap hari, bahkan turun ke lapangan juga secara langsung. Dan kita juga berbicara juga dengan para produsen secara ekstensif begitu, secara periodis. Jadi kita betul-betul melakukan sesuatu. Dan kalau dikatakan oleh Bang Fadil tidak antisipatif, sebetulnya juga tidak, karena ini kan bagian dari antisipasi. Memang kadang-kadang situasi pasar itu, situasi ekonomi bisa berubah dengan secara cepat, dan memang kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak diduga gitu, misalnya soal demand di luar negeri ya terhadap CPO yang berkurang, yang mungkin juga tidak ada para ekonom yang mengantisipasinya, yang berambak kepada misalnya insentif mereka untuk melakukan DMO untuk dalam negeri, itu juga terjadi. Jadi kan di sini justru bukan masalah antisipasi sangat penting dan itu kita lakukan, tapi juga bagaimana reaksi terhadap situasi yang berlangsung secara cepat dan perubahan yang berlangsung secara cepat baik dari tingkat global maupun di tingkat domestik, yang itu kita lakukan sekarang ini di Kementerian Perdagangan.
Tapi terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Fadil perubahan regulasi misalnya rasio ekspor begitu dianggap terlalu mendadak begitu ya Pak Fadil ya. Itu Anda Ya, gimana itu jawabnya? kan bagian dari antisipasi ya, dan reaksi yang tadi. Ya tapi Pak terlalu Fadil. mendadak kalau kata Pak Fadil Pak Bara. Karena Gimana jawaban Anda? Itu kita kewajiban pemerintah adalah itu melakukan kebijakan secara cepat ya untuk merespon terhadap suatu perubahan, terhadap suatu perkembangan yang bisa berakibat kepada kepentingan rakyat banyak, dan itu kita lakukan. Jadi kita bisa suatu waktu misalnya melakukan perubahan rasio, dan kita juga terakhir memberikan rasio yang lebih tinggi untuk supaya bisa insentif diberikan kepada pengusaha untuk bisa lebih ekspor ya dengan rasio lebih tinggi. Bang Fadli saya pikir juga tahu ya, dinaikkan rasionya menjadi 1,8, jadi Bang Fadli tahu itu. Jadi itu kita lakukan ya, bagian hal-hal yang kita lakukan di Kementerian Perdagangan untuk melihat situasi ini, mengantisipasi dan melakukan hal-hal secara cepat gitu. Oke baik, Pak Fadil tampaknya tadi ingin menjawab silakan. ya maksud saya bukan ini ya, terlambat justru. Terlambat, nah itu tadi kan saya bilang. Seharusnya itu sebenarnya perubahan rasio dari 19 ke 16, sekarang kemudian di apa sih namanya, di Ubah. 50% gitu kan, di Ya 50% demo. itu seharusnya dilakukan ketika kita melihat bahwa di November itu memang sudah mulai terlihat ya adanya penurunan ekspor itu. Ya kan di November itu rekor ekspor, tetapi di bulan Desember itu sudah turun itu ekspor itu. Nah, jadi apa namanya ini, melihat perkembangan itu harus dalam jangka pendek, tapi juga kita harus melihat tren jangka menengah panjang. Misalnya tahun ini kita perkirakan sebenarnya permintaan itu agak slowing down gitu kan, slowing down karena ada ancaman resesi, apa namanya, juga kita produksi kita kan dalam tren yang menurun, produksi CPO secara keseluruhan. Kemudian ada juga pemakaian di dalam negeri yang apa namanya bertambah akibat program biofuel. Jadi memang harus komprehensif lah gitu kan, melihat segala dinamika yang terjadi dalam industri ini baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian melakukan apa namanya nih, antisipasi dan respon yang cepat gitu, itu maksudnya. Oke, begitu Pak Bara kata Pak Fadil, diterima ya Pak? Terima. Pak Fadil ini kan partner kita. Stakeholder juga di sini. Oke, Iya. baik saya Saya inputnya kita terima lah. Oke, Iya. baik. Tapi karena tadi kita udah singgung Kita soal juga tahu bahwa kita harus kerjasama dengan itu ya, dengan ya, mitigasi. harus Karena harmonis di sini lah, kerjasama harus sama harmonis. Iya betul. Itu penting sekali gitu. Iya, Ya, harus. bahwa kita kan juga bahwa kita mengerti pengusaha harus mencari profit. Ya, Tentu dalam berbisnis itu tidak bisa ada kerugian, ya. tapi juga tentu kita ada kepentingan lebih besar gitu. Di sini kita minta, dan selama ini kita cukup ini dengan kerjasama ditujukan oleh para pengusaha. Jadi pemerintah dengan para pengusaha adalah partner di sini. Ya benar, harus harmonis supaya masyarakat juga senang gitu ya kalau hasilnya itu apa baik untuk semuanya. Pak Fadil, karena tadi kita sudah menyinggung kemarin itu ditegaskan lagi dari Kemenkomarves begitu ya soal DMO 50%. Kalau dari pengusaha bisa menjalankan itu dengan konsisten atau tanggapan lain? Ya kalau pada intinya kan kita ini apa namanya berusaha agar memang di dalam negeri juga suasana itu bisa berjalan dengan baik lah. Tidak ada kelangkaan, tidak ada lonjakan harga dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Menkoman Marinvest itu kemarin itu kan dia hak ekspor itu didepositokan karena memang nggak kepake gitu kan. Jadi kan akumulatif tiap bulan misalnya kan tidak terjadi ekspor, kemudian kan menumpuk gitu kan. Nah, kalau nggak salah datanya itu menunjukkan bahwa ada sekitar 6 juta hak ekspor itu yang tidak terpakai. Tapi kemudian demi untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu kan, itu seolah ada didepositokan gitu ya, tapi kemudian prioritasnya itu untuk di dalam negeri. Nah, saya kira ini ya tadi bisa kita terima lah, karena memang juga kita melihat bahwa ekspor itu sendiri tadi yang saya bilang itu mengalami satu perlambatan gitu kan. Tapi jangan sampai menurut saya itu juga ini ya apa namanya itu suasana ini ya apa namanya kebijakan yang diambil terakhir itu harus juga dilihat ininya apa namanya efektivitasnya gitu kan.
Jadi harus dilakukan evaluasi secara berkala gitu. Jadi kemudian dilakukan suatu tindakan-tindakan yang seperlunya untuk bisa menyeimbangkan ya antara kebutuhan ketersediaan daripada minyak goreng di dalam negeri dengan kebutuhan sendiri untuk mengekspor itu gitu. Oke, yang penting ketangkasan ya yang Anda butuhkan. Pemerintah segera memberikan. Dan sebenarnya satu lagi hal yang ingin saya sampaikan itu adalah solusi dalam jangka menengah panjang itu ya adalah sebenarnya bagi pemerintah itu seharusnya itu memiliki suatu stok yang dia kuasai gitu, ya kan? Minyak goreng itu baik kata dalam bentuk minyak goreng kita atau dalam bentuk curah, ya kan? Sehingga pemerintah itu tidak sepenuhnya, ya kan, tergantung pada swasta gitu. Karena kan swasta itu kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kebijakan itu terlalu mendistorsi pasar gitu kan, bahkan kemudian diikuti dengan regulasi-regulasi lain ya atau yang lebih ketat itu kadang-kadang tidak efektif gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah sendiri kan sekarang ada Bappenas ya, Pak Bara ya, yang tugasnya itu adalah salah satunya kan stabilisasi harga kan gitu. Nah, kalau misalnya Bappenas itu memiliki stok ya yang dikuasai, nah kalau misalnya memang terjadi kenaikan harga di atas HET yang ditentukan oleh pemerintah, langsung saja pemerintah melakukan operasi pasar gitu. Itu kan lebih simpel ya. Efektif juga untuk mengendalikan harga gitu, kan? Pangan di lapangan begitu ya. Saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, salah satu yang terbaru kemarin ya, Menteri Perdagangan itu punya target dalam 2 minggu nanti minyak kita sudah membanjiri pasar, tetapi punya syarat harus beli pakai KTP. Kalau pedagang tanggapannya gimana? Sebenarnya untuk soal KTP kita tidak ada masalah sama sekali. Ada masalah, itu pernah terjadi. Persoalannya adalah barangnya ada atau tidak. Kalaupun opsinya itu minyak curah, artinya memang cita-cita Menteri Perdagangan untuk memperkuat produksi dalam negeri dengan minyak kemasan atau minyak kita itu memang gugur, artinya tidak terpenuhi. Cita-cita itu sesungguhnya yang harus dijaga, karena di Permendak sendiri tidak ada aturan yang baku tentang minyak kita, boleh minyak curah atau minyak kita. Sedangkan di situ masih ada packaging, di situ juga berpengaruh pada produksi premium, produksi premiumnya masing-masing kalah dengan minyak kita. Itu juga akan menjadi masalah tersendiri bagi produsen untuk menggelontorkan minyak kita. Banyak faktor yang sesungguhnya kami mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sering berubah-ubah dan justru ini berpengaruh pada kondisi di lapangan. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan yang permintaannya bisa 100% kenaikannya. Ini yang harus dijaga, diantisipasi, dan sama-sama kita pikirkan bagaimana cara yang paling efektif, paling tepat untuk bisa mempertahankan minyak kita tetap ada di pasar dan juga dengan harga yang baik. Sesuai HET begitu. Pak Bara, terkait dengan rencana beli minyak kita wajib dengan KTP, kalau pedagang itu nggak masalah, tetapi mereka lebih mengutamakan concernnya jaminan bahwa nanti minyak kita harus ada di lapangan, dievaluasi. Bagaimana Kemendak bisa menjamin itu dan menjamin bahwa kelangkaan ini tidak akan terulang kembali? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Satu kan kita sudah melakukan kesepakatan dengan para produsen untuk meningkatkan DMO. Jadi DMO itu bukan menjadi 50%, Ilona. Ditingkatkan 50%. Ditingkatkan. Ya. Jadi kenaikannya itu 50%. Jadi dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton. Ya, jadi kenaikan 50%. Jadi bukan total DMO itu 50%. Jadi saya koreksi sedikit gitu. Itu sudah kita lakukan, ya kan? Kemudian kita juga melakukan monitoring terus terhadap distribusi, ya. Apakah dari produsen ke distributor 1, distributor 1 ke distributor 2, distributor 2 yang bertugas
bertanggung jawab untuk mendistribusikan ke pasar-pasar kepada pengecer. Itu semua kita antisipasi terus. Jadi kita juga sudah mendorong supaya rasio ya antara minyak curah dengan minyak kita itu kita robah. Yang sekarang itu 70% memang dari produsen itu mereka lebih banyak memproduksi minyak curah. 30% minyak kita ingin supaya ini pelan-pelan dibalikan tren ini kan. Menjadi minyak kita yang lebih tinggi. Nah, kita juga ingin secara psikologi mengatakan kepada publik bahwa tidak betul terjadi kelangkaan. Jadi jangan juga kemudian publik terjadi kepanikan, mengalami kepanikan, kemudian memborong minyak kita. Itu yang terjadi kenapa permintaan terhadap minyak kita itu menjadi tinggi. Sehingga memang Menteri Perdagangan mengeluarkan ide untuk ada persyaratan bahwa untuk membeli minyak kita memakai KTP. Itu karena memang kenyataannya yang membeli minyak kita itu bukan hanya orang-orang yang pembeli yang berasal dari golongan pendapatan yang rendah, tapi juga restoran-restoran, bisnis-bisnis itu juga membeli minyak kita. Memanfaatkan situasi ini kan sudah tidak perlu. Jadi ini juga kita tata kembali gitu ya. Jadi kita pastikan ditata kembali targetnya berarti nggak semua golongan boleh beli minyak kita. Betul-betul minyak kita itu yang membeli itu betul-betul golongan yang berhak. Dan ini juga Dirjen sudah mengajarkan bahwa kepada para pengecer jangan menjual minyak kita itu dalam satu transaksi itu lebih dari 10 kg. Jadi untuk dibatasi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bara. Nanti kita lanjutkan lagi setelah iklan ya, Pak Bara. Baik, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Nasional Konten. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam. Oke, nanti saya ke Mas Cipta untuk menyimpulkan. Tadi cukup menarik ya, kita sudah melihat bagaimana pandangan dari produsen terutama di sini, lalu kemudian untuk Pak Bara tadi juga sudah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan ke depan. Saya ke Pak Bara. Pak Bara sedikit mengonfirmasi, lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari Pak Fadil soal solusi menengah jangka panjang di mana pemerintah harusnya punya stok sendiri. Jadi tidak seperti shock ketika harganya naik baru kita bertindak, dan kalau menurut Pak Fadil selama ini bebannya diserahkan kepada swasta gitu ya tadi Pak Fadil ya. Silakan Pak Bara. Ya, saya pikir itu sesuatu yang harus kita kaji dulu ya. Karena sekarang kan juga ada, betul tadi Bang Fadil katakan ada badan baru yang namanya Badan Pangan Nasional. Jadi untuk bisa memutuskan bahwa memang misalnya selama ini kan soal stabilisasi harga beras ditangani oleh badan yang namanya Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Dan itu kerjanya cukup efektif, cukup baik ya. Selama ini Bulog yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa stok dari beras itu aman dan harganya juga terjangkau selama ini, tidak melonjak misalnya kan. Nah, apakah ini juga bisa diberlakukan untuk minyak goreng? Ya tentu ya nanti kita lihat situasinya. Saya pikir ini suatu ide yang patut kita kaji dan tidak bisa diputuskan saja oleh Kementerian Perdagangan kan, ada juga badan-badan lainnya di pemerintahan yang juga punya peran dalam masalah minyak goreng ini. Gitu. Oke, baik. Dikaji nanti katanya Pak Fadil. Cukup lega Pak. Pak Fadil teman kita kok, tenang aja. Kita udah ke kementerian untuk. Tapi akan segera dibahas berarti ya Pak Bara ya? Ini bagus ya, artinya itu sesuatu yang harus kita, artinya gini ya, segala options itu, segala kemungkinan, segala options itu harus kita kaji. Ya. Tentu karena memang perkembangan ini kan sangat cepat, dan kita juga ingin bereaksi secara cepat, mengambil kebijakan secara cepat dan tepat, untuk itu tentu saja tujuannya satu ya, kita ingin bisa memberikan perlindungan pada hak-hak dari masyarakat untuk mendapatkan harga yang wajar. Oke, tapi selama ini kenapa sih Pak minyak goreng tidak dianggap sama seperti komoditas lain katakanlah seperti beras dan kawan-kawan? Untuk harus punya stok gitu. Apa? Ya sama seperti beras dan kawan-kawan kan mereka punya stok gitu. Ya karena kan memang produksi Indonesia itu kan, kita kan adalah produsen sekarang ini ya, kita sudah mengalahkan Malaysia. Produsen CPO, crude palm oil terbesar di dunia. Nah, kalau beras itu kan kita tidak konsisten ya. Kita pernah mengalami swasembada, tapi juga tidak mengalami swasembada. Jadi sekarang ini kita juga melakukan banyak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari secara logika ya, bahwa produksi kita juga banyak sekali, bahkan terbesar di dunia,
itu sangat cukup sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gitu. Jadi selama ini kan yang bekerja adalah market bekerja, pasar bekerja, mekanisme pasar, tapi pemerintah terus melakukan fungsinya dengan melakukan monitoring, melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan intervensi kalau dibutuhkan untuk memastikan bahwa walaupun kita memang produksinya sangat besar, terbesar di dunia, tapi tentu saja bahwa tidak bisa semuanya misalnya diekspor. Juga harus ada yang disuplai ke dalam negeri gitu. Baik. Apalagi dalam situasi di mana harga internasional itu besar sekali dan terjadi disparasi harga yang besar seperti terjadi tahun lalu antara harga internasional dengan harga dalam negeri. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bara. Saya ke Pak Fadil. Pak Fadil, ini saya konfirmasi aja. Kalau kita lihat kan untuk harga jual CPO untuk industri biodiesel itu lebih tinggi ketimbang untuk pangan. Jadi saya konfirmasi, sebenarnya pelaku usaha itu apakah memang lebih senang jual CPO-nya ke biodiesel ketimbang pangan? Ya, kalau yang sebenarnya di biodiesel itu kan sudah diatur juga. Nah, itu dia. Harga CPO plus $80 gitu, $80 ya untuk processing menjadi biodiesel itu. Tapi kemudian karena solarnya itu masih disubsidi, itulah kemudian selisihnya itu yang merupakan insentif kepada produser biofuel itu. Nah, dalam konteks kita itu indifferent saja gitu, nggak ada masalah jual ke minyak goreng atau ke untuk biofuel itu, karena kan pembentukan harganya itu relatif sekarang ini kan nggak jauh beda gitulah. Lain misalnya waktu tahun lalu misalnya kan ada kenaikan harga yang sangat tinggi. Kalau sekarang ini kan harga itu trennya itu justru menurun gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwa kelangkaan ini juga salah satu sebabnya itu adalah karena memilih ke biofuel, enggak juga, karena kan di biofuel juga ininya tuh ditentukan juga oleh pemerintah. Pak, saya kepo nih sebenarnya untuk minyak kita itu marginnya berapa sih? Maksudnya kita tergantung daripada harga CPO-nya. Kalau kayak kemarin tanggal 2 Februari, katakanlah kita KPB ya, Dumai, itu kan sekitar 11.000. Kemudian kan kita harus menjualnya, menyerahkannya ke produsen minyak goreng itu kan 9.300 kalau untuk CPO. Sementara untuk olein itu sekitar 11.800 atau 10.800. Jadi kalau harga CPO-nya saja udah 11.500, ya kalau kita pakai harga tanggal 2 Februari itu, ya kita tentunya merugi gitu. Tapi itu katakanlah bentuk partisipasi dari swasta untuk pemerintah, untuk Pak Bara gitu ya. Baik, meski kadang mungkin merugi, tetapi ya, kadang soal aturan Permendak itu ya kemarin. Betul. Saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, saya mau konfirmasi ke Anda dan teman-teman di lapangan begitu. Ketika minyak kita tidak ada, yang kita lihat juga harga minyak goreng yang lain juga ikutan naik. Saya juga barusan cek di data Kementerian Perdagangan, termasuk untuk minyak curah dan juga premium. Benar demikian? Kenapa kira-kira, Pak Abdullah? Ya, karena memang stoknya memang tidak banyak ya, kecuali premium. Kalau premium memang harganya kalaupun naik nggak akan berani naik tinggi, kecuali memang minyak kita itu sudah tidak ada di tempat tersebut ya. Ini kan persoalannya disparitas harganya cukup tinggi antara minyak kita dengan minyak premium, sehingga memang harus dipikirkan cara dan ramuan yang baik ya agar tidak terlalu jomplang harganya, 14.000 sampai 15.000. Oke, katakanlah naik tinggi di 16.000, tetapi minyak premium masih 21.000. Memang cukup jauh. Sehingga mau minyak kita tetap jadi sasaran bagi masyarakat ya. Kita memang tadi disampaikan Bang Bara ya bahwa mengontrol menengah ke atas atau menengah ke bawah untuk membeli minyak kita itu agak susah. Walaupun memang di pasar sudah pernah terjadi Bang Bara bahwa beli minyak harus 10
kilo saja, beli minyak harus pakai KTP saja. Itu sudah pedagang sudah coba, harus isi aplikasi. Itu pedagang sudah pernah lakukan. Tetapi memang faktanya bahwa karena disparitas harganya terlalu tinggi, itu orang akan beralih ke minyak kita. Tadi dikonfirmasi juga sama Pak Fadil bahwa memang ada kenaikan harganya, sehingga wajar saja kalau naik harganya minyak kita. Ini yang sesungguhnya harus sama-sama kita pikirkan. Bagaimana bagaimana keberadaan minyak kita itu ada di pasaran. Kita itu bertahun-tahun kita menggunakan minyak curah, kita harus pastikan sendiri secara mandiri, kita harus karetin sendiri. Ada beberapa penyusutan, ada beberapa kos tambahan. Disuguhi sama Pak Menteri minyak kita yang sudah dilihat juga tampak segar, walaupun sebenarnya sama, dilihat tampak Kualitasnya segar, bagus. kualitas harganya sama Ini dengan tinggi. harganya sama. Artinya Tetap jualan. dari awal kami sudah berpikir apakah ini bisa panjang, karena memang minyak kita dengan minyak curah itu sama harganya. Di Permendak menyatakan minyak curah atau minyak kita. Artinya nggak pun memproduksi minyak kita selama minyak curah masih digelontorkan tidak ada masalah. Nah ini sesungguhnya dibenahi secara bersama-sama. Tadi juga saya sampaikan menanggapi tadi Pak Fadil dan Bang Bara, banyaknya lembaga atau kementerian yang mencoba mencari kebijakan-kebijakan soal minyak, itu juga akan berpengaruh pada kondisi di lapangan. Di sini ada Badan Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Badan Pangan. Pas di saat giliran begini, Badan Pangan lempar tangan. Di saat begini, Kementerian Perindustrian minta ke Kementerian Perdagangan. Jadi ini Kementerian Perdagangan seakan-akan jadi samsak aja, jadi tempat pukul banyak pihak. Maka sedikit-sedikit saya Bang Bara ya. Maka saya berharap agar Bang Bara dengan Menteri Perdagangan fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini menjadi Lebaran Ramadan. Karena apa? Kalau di saat ini, dalam bulan ini dan bulan depan tidak terpenuhi, Ramadan saya pastikan minyak kita harganya akan melambung tinggi. Oke, baik. Harmonisasi kebijakan, kalau kita ringkas kata Pak Abdullah, ke Mas Cipta sebagai kesimpulan. Pertama, apa pandangan redaksional tentang ketika pertama minyak kita diumumkan, apakah kita pun agak sedikit ragu-ragu dari awal? Itu yang pertama. Yang kedua, jelang Lebaran, Mas. Ini kan kita harus antisipasi inflasi gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan, dan ini kebetulan ada Mas Bara, nanti bisa sampaikan Pak Menteri saran dari kita. Silakan. Ya, sebenarnya ketika minyak kita menjawab pertanyaan tadi ya, sebenarnya diskusi tentang istilahnya minyak goreng untuk rakyat ini kan sebenarnya kalau kita lihat basicnya sebenarnya kalau mau mengamankan itu kan sebenarnya seperti banyak diskusi ya, itu sebenarnya dengan HET saja sudah cukup sebenarnya. HET plus jaminan pasokan artinya DMO dan sebagainya. Cuma kemudian kan memang ada tujuan mulia ya, minyak kita ini ada tujuan mulia, misalnya mengalihkan supaya orang konsumsi minyaknya lebih berkualitas, jadi tidak minyak jelantah dan sebagainya. Kalau kita refresh lagi berita itu ada keinginan supaya orang memang migrasi ke minyak kemasan yang lebih terjamin, higienis dan sebagainya, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya mulia. Jadi kalau kita lihat Kemendak 4922 itu kan menyebut terutama lebih ke menjamin harga minyak yang terjangkau oleh rakyat. Tapi ini kemudian ditambah ada tujuan lain supaya lebih higienis, lebih sehat. Tentu kan bagus ya Pak ya, tujuan sangat bagus. Tapi kemudian kita belajar juga ya, kebijakan ini kan diambil dalam kondisi yang spesial. Waktu itu hanya harga minyak memang gila-gilaan naik tinggi. Nah sekarang begitu berjalan itu ada, ya ini sebenarnya kondisi yang tidak bisa dihindari juga bahwa kita itu di satu sisi produsen terbesar, konsumsi dalam negeri paling hanya 21 jutaan total, ekspor 65%, tapi persis saat itulah harga kita tidak bisa lepas dari harga internasional. Jadi ketika harga internasional goyang, turun, year to date kan 8% ya, itu pasti akan mengubah skenario pasokan. Dan ini bisa dikatakan ekornya sampai ke tadi DMO. Lalu ada efek lain bahwa ternyata minyak kita kemudian memakan rezekinya minyak premium ternyata. Nah ini kan sebenarnya akibat sampingan dari sebuah kebijakan yang memang mesti kita antisipasi bersama begitu ya. Tapi balik lagi ke tujuan mulia tadi,
Kemendak 49, kalau memang mau menjamin minyak rakyat dan yang dipilih adalah program minyak goreng rakyat, ya memang harus disisir sih sejak dari hulunya, artinya pasokan. Pasokan memang tadi disebut-sebut koordinasi, ya harus koordinasi lebih matang lagi antar lembaga. Ini yang satu ngomong karena biodiesel, tapi yang satu Kemenko bilang enggak. Nah ini kan sebenarnya tadi pertanyaan di masyarakat. Memang sekarang biodiesel masih kecil ya Pak, paling 9 juta, nanti mungkin naik jadi 12 juta. Tapi ke depan kan kalau memang pemerintah punya roadmap ke sana, itu pasti harus diatur juga. Itu di hulunya, pasokan harus dijalan. Lalu di tengahnya distribusi. Tadi kita bicara distribusi, baik kalau sebenarnya Bulog bisa masuk di situ. Mungkin pemerintah bisa menganggarkan. Yang terakhir sebenarnya di ujungnya juga di ecer, pengecernya juga di situ yang mesti diawasi juga, ada penegakan juga. Jadi memang dari hulunya sampai ujungnya mesti ditegakkan. Baik, semua harus kita bersihkan gitu ya, semua kita harus bereskan dari hulu ke hilir. Tapi bottom line-nya hati-hati, minyak itu licin. Kalau kenapa-napa bisa jatuh gitu ya. Jabat aja bisa kepleset. Aduh, baik. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai. Baik. Terima kasih, masih banyak yang ingin saya konfirmasi, tetapi kita keterbatasan waktu. Yang penting kita tunggu nanti solusi ke depan itu ya, Pak Bara. Saya ucapkan terima kasih Pak Bara telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini. Selamat kembali bekerja dan kami tunggu solusi yang tadi disebutkan, nggak cuma jangka pendek tapi jangka menengah panjang. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Fadil dari pengurus GAPKI telah bergabung bersama kami Pak. Sudah keluar ya unek-uneknya dan sudah didengarkan sama Kementerian Perdagangan. Ini mah masukan. Oh iya masukan, benar masukan. Terima kasih, nanti kita tunggu juga implementasi yang lain dan juga komitmen dari produsen untuk memenuhi minyak dalam negeri. Dan Mas Cipta Wayana, Warta Kontan, terima kasih banyak telah memberikan pandangannya dan pengingat tentu saja. Dan tentu Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, terima kasih Pak. Dan semoga semua harapan kita sama ya, agar harga minyak goreng yang menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat ini bisa terjaga harganya. Minyak tetap gurih. Oke, minyak tetap gurih, baik. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Solusi mahalnya harga minyak kita dan langka di pasaran, kita tunggu jurus jitu dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga minyak goreng. Saya masih Setarigan, sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.